Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhiruz zaman, seorang nabi yang lahirnya saja dapat membuat goncang seluruh alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta yang luas ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya akhir kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya Trisha Zelia menyampaikan ceramah yang berjudul Beriman kepada Qada dan Qadar. Tetapi sebelum saya memulainya, izinkanlah saya memberikan sebuah pantun pembukaan untuk hadirin semua. Pergi ke pasar beli tepung ketan. Jangan lupa ajak si Rima. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kesempatan. Isi pidato saya tak akan lama. Hadirin, setiap manusia pasti memiliki keinginan dan harapan yang besar. Namun, yang harus diyakini dan dipahami oleh setiap muslimin adalah bahwa setiap kejadian berada sepenuhnya dalam genggamannya, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya hanya mampu untuk berusaha dan berikhtiar serta mengiringi setiap ikhtiar kita dengan tawakal dan doa. Maka dari itu, tidaklah sempurna keimanan seorang muslim jika tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada takdir Allah, yaitu qada dan qadar. Takdir Allah yang terkait dengan peristiwa alam tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Misalnya, sebagaimana peredaran cakrawala, bulan berputar mengelilingi bumi, dan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Ketentuan rizki, jodoh, bahkan maut pun kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan semua itu. Adapun pengertian qada menurut bahasa bermakna hukum. Kodoan, kodo, yakdi, yaitu menghukumi. Adapun qadar yang artinya takdir. Qada menurut istilah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan jika disatukan, qada dan qadar merupakan istilah ialah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah tentukan untuk alam semesta ini dan kita menjalankannya sesuai dengan konsekuensi hukumnya dan sunnah-sunnah yang Allah kaitkan antara akibat dan sebab-sebabnya sejak Allah menghendakinya sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahulunya. Adapun contoh dari qada yaitu ajal seseorang. Seseorang tidak akan pernah tahu kapan dan di mana dirinya akan meninggal dunia. Sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa lagi diubahnya.
Hal itu dikarenakan semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz, yang mana tidak ada seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan contoh dari qadar yaitu berdasarkan yang ada di dalam kehidupan seorang muslim. Apabila seseorang menginginkan suatu rezeki yang melimpah dan berkah, maka seseorang harus berusaha secara sungguh-sungguh dengan diiringi berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah lah yang bisa mengubah nasib seseorang. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau bahkan berupa musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmahnya yang terkadang kita belum mengetahuinya. Sebagaimana kisah Nabi Ayub yang diberikan oleh Allah berupa ujian, yaitu sakit, tetapi tetap sabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak keimanan ada 4, yaitu sabar terhadap keputusan Allah, ridho dengan takdir, ikhlas untuk bertawakal dan pasrah kepadanya. Hadis riwayat Abu Darda. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim yang beriman, kita wajib berbaik sangka kepada semua ketentuan Allah, bahwa tidak ada takdir Allah yang buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua ketentuannya adalah baik untuk manusia. Sakit misalnya, ada maksud baik Allah, yaitu untuk menggugurkan dosa-dosa manusia dan menyelamatkannya dari azab di neraka. Sakit juga menjadi jalan rezeki bagi dokter, rumah sakit, toko-toko obat. Sakit juga bisa membuat manusia ingat Allah, ingat karunia sehat, dan semakin membuat manusia yakin bahwa yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah bagi kita memiliki rasa iman yang kuat terhadap takdir dan ketentuan Allah. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri, lalu ia merasa dirinya hebat, dan apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Sungguh perbuatan yang sangat tercela karena telah berburuk sangka kepada Allah. Allah menegaskan dalam sebuah firman tentang qada dan qadar, wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Jadi, qada dan qadar Allah memang benar adanya. Kita wajib mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, baik perkara besar maupun kecil, baik yang terjadi di langit maupun di bumi, semua itu atas hak propagatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dan lupa, salah dan dosa. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.